What the hell are you? We are Venom. Halo brother, selamat datang kembali di channel Film Pahlawan. Gimana kabarnya tuh memang? Sehat meren? Semoga sehat tuh ya. Nah, di video kali ini gue bakal membahas alur cerita dari film Venom 2018. Dan bakal seperti apa ceritanya? Langsung aja kita bahas yuk, let's go. Scene dibuka di luar angkasa, di mana pesawat milik LF-1 atau Life Foundation berhasil menemukan spesimen luar angkasa dan langsung bakal mendarat ke bumi. Namun masalahnya pesawat tersebut mengalami kecelakaan darurat ya, di mana pesawat ini akhirnya crash landing dan mendarat di Malaysia Timur. Para petugas tim SAR pun langsung mengevakuasi kecelakaan tersebut dan melaporkan ke LF-1 yang dipimpin oleh Carlton Drake, di mana mereka berhasil menemukan 3 sampel dari spesimen tersebut. Namun masalahnya ada satu sampel spesimen yang menghilang dan di sini ternyata masih ada satu astronot yang masih hidup ya. Cepat, kasih air. Astronot itu pun langsung dibawa oleh petugas, namun di perjalanan si astronot terlihat seperti kerasukan sesuatu ya, dan seketika langsung menyerang petugas dan menghancurkan mobilnya. Ternyata salah satu simbiot itu pun beralih tubuh ke tubuh petugasnya dan langsung pergi menuju ke Life Foundation. Scene beralih ke San Francisco, California atau tempat tinggal dari Eddie Brock ya, dimana dia juga bersama calon istrinya yang adalah Anne Weying. Mereka juga bakal kencan di malam hari nanti. Nah, Eddie sendiri bekerja sebagai jurnalis di perusahaan MNBN Network. Eddie lalu mendapatkan wawancara eksklusif dengan Carlton Drake yang merupakan pemimpin dari Life Foundation dan bakal membahas tentang roket dan space programnya. Namun Eddie di sini seperti kurang suka ya ke Carlton Drake. Dia juga bilang kalau Carlton itu merupakan seorang penipu. Di malam hari, Eddie dan Anne Weying akhirnya ngedate juga ya. Eddie juga sedikit curhat kalau dia agak keberatan menerima jobnya untuk mewawancarai Carlton Drake. Nah, setelah pulang, Eddie lagi iseng-iseng ya membuka laptop Anne Weying dan ternyata Eddie menemukan pesan yang berisi data mengenai kecelakaan astronot yang tidak wajar, di mana kecelakaan ini terlihat disembunyikan ya. Keesokan harinya, Eddie langsung mewawancarai Carlton Drake, mulai dari identitas seorang Carlton Drake ya, sampai ia membangun perusahaan ini dan membuat space program. Namun Eddie di sini malah menanyakan pertanyaan yang melenceng. Ia menanyakan soal orang miskin yang sukarelawan supaya mau dijadikan kambing percobaannya dan selalu berpikir dengan kematian. Drake pun langsung membantahnya, namun Eddie tetap kekeh dan menjelaskan kasus kematian 3 orang yang didokumen Anne semalam ya. Dan yap, langsung diusir si Eddie. Yes, you are, Mr. Brock. Is that a threat? Have a nice life. Di kantornya, Mr. Jack pun kecewa ya dan menanyakan ke Eddie dari mana dapat source-nya gitu kan, bisa-bisanya ngomong gitu ke Carlton Drake, dan akhirnya Eddie dipecat juga. You're fired, Eddie. Have a nice life. Nah, ternyata gak cuma Eddie doang yang dipecat, Annie juga ikutan dipecat dari kantornya dan Annie mengembalikan cincin lamarannya dan sepertinya putus ya. Annie. Di kantor Life Foundation, petugas berhasil mengirimkan ketiga simbiotnya yang masing-masing berwarna kuning, biru, dan juga hitam. Kalau melihat referensi komik, simbiot kuning merupakan simbiot Scream, simbiot biru merupakan simbiot Mayhem, dan yang hitam adalah Venom, tokoh utama film ini. Petugas EMT yang tadi kabur kini sudah mulai sampai ke pemukiman warga di sebuah pasar. Lalu petugas ini pun langsung memakan belut ngasal aja ya dan langsung menyerang warga sipil. Setelah menyerang warga sipil, simbiot ini pun langsung kembali bertukar inang tubuh ke tubuhnya nenek-nenek dan bakal kembali mencari Life Foundation. Scene beralih 6 bulan kemudian, di mana Dr. Dora Scourge dan Carlton Drake sedang bereksperimen dengan menyatukan simbiot kuning ke kelinci. Nah, karena melihat penyatuan mereka baik-baik saja, Carlton Drake pun langsung ingin melakukan percobaan dengan manusia. I understand, but Think it's of an future ethical generations. question. Think of your kids. Begin human trials. Good work. Di jalanan, Eddie bertemu dengan Maria yang merupakan orang pinggirannya dan lalu masuk ke toko dan bertemu dengan Mr. Chen. You
look like shit. You look as beautiful as ever. Nah, pada saat Eddie lagi nyari-nyari belanjaan, tiba-tiba ada perampok yang mencoba mengambil uang Mr. Chen. Nah, Eddie di sini cuma bisa diem aja ya kan, karena dia bawa pistol. Life hurts, Eddie. It just does. Eddie lalu pulang ke rumah dan melihat tetangganya yang ngeselinnya, dan Eddie juga selalu mencoba melamar kerja ke sana kemari dan selalu tidak berjalan dengan mulus. Eddie pun langsung mulai meditasi ya, sesuai dengan ajaran Mr. Chen. Namun pas mulai berbaring, diberisikin tetangga jamet ya. Scene kembali ke Life Foundation di mana Colton Drake dan saintis lainnya langsung melakukan percobaan penyatuan simbiot biru dengan manusia. Nah, di sini Isaac sebagai relawannya ya, dan Isaac di sini terlihat seperti Bobby ya, atau bocah bingung gitu kan, dan lalu mulailah pelepasan simbiotnya. Simbiotnya pun masuk ke tubuh Isaac dan awalnya sih oke-oke aja lah ya, namun setelahnya Isaac malah kejang-kejang dan simbiot pun menolak tubuh Isaac dan kembali keluar. Nah, pada saat Eddie di jalan ke toko Mr. Chen, di sini nggak ada Maria ya, yang sepertinya nanti dijadikan bahan percobaan lainnya juga sama Colton Drake. Nah, di toko, Eddie bertemu dengan Dr. Dora Skurge, dan dokter di sini minta bantuan Eddie ya, dan cerita kalau yang Eddie bilang itu bener kalau Life Foundation selalu menjadikan orang-orang bereksperimen dan berakhir dengan kematian. Eddie pun menolaknya karena Life Foundation sudah benar-benar menghancurkan karirnya ya, dan merusak kehidupannya. Pada saat pulang, Eddie kembali bertemu dengan Annie, namun sudah digandeng oleh pria lainnya ya, yang adalah Dr. Dan. Waduh, karunya pisan si Eddie ini ya. I'm good. What are you doing here, Eddie? I'm here because I miss you. Karena pusing mau ngapain lagi, Eddie lalu menghubungi Dr. Skurge dan mereka berdua langsung cabut untuk masuk ke gedung Life Foundation secara diam-diam. Eddie berhasil masuk ke ruangan dan langsung memfoto bukti-bukti hasil eksperimen yang Colton Drake buat, termasuk orang-orang yang meninggal itu ya karena hasil eksperimennya. Dan ternyata Eddie di sini menemukan Maria dan langsung mencoba membukanya. Namun karena Eddie gak punya akses, alarm pintunya pun langsung bunyi. Maria di sini sudah kerasukan simbiot Venom dan seketika langsung menyerang Eddie, dan simbiot Venom pun berpindah inangnya ke tubuh Eddie. Eddie langsung kabur dan dikejar sama petugas security di sana. Namun berkat kekuatan Venom, Eddie bisa dengan mudah memanjat pohon dengan cepat sekali ya. Pada saat di rumah, simbiot Venom pun bereaksi di tubuh Eddie sehingga Eddie menjadi selalu lapar dan melahap makanan apapun di rumahnya. Scene kembali ke lab Life Foundation di mana Colton Drake di sini kehilangan simbiotnya dan lalu menyuruh security pribadinya yang adalah Roland Trice untuk mencari simbiotnya yang hilang itu. Sementara Colton Drake akan meningkatkan uji coba simbiotnya karena salah satu relawan uji cobanya seperti berhasil beradaptasi dengan simbiotnya. Eddie dengan rusuh langsung nyamperin Annie yang lagi ngedate sama Dr. Dan. Eddie mencoba mengasih tahu foto bukti eksperimen Life Foundation ke Annie. Namun Eddie di sini bertingkah aneh ya karena reaksi dari simbiot Venom. Eddie lalu dibawa ke ruang periksa Dr. Dan dan melakukan tes MRI. Nah, pada saat tes dimulai, terlihat Eddie dan simbiot Venom bereaksi kesakitan ya ketika mendengar suara bising. Di tempat Life Foundation juga, saintis pun memperlihatkan reaksi ketika si relawan ini dikasih suara yang sangat bising. Dan yap, inilah kelemahan dari simbiot ya, suara bising. Nah, setelahnya, lalu Roland pun melaporkan ke Colton Drake kalau Dr. Skurge lah ternyata impostornya ya, atau pelaku yang membiarkan masuk penyusupnya.
Eddie lalu ditelepon oleh Annie dan Dr. Dan. Mereka bilang kalau di tubuh Eddie terdapat parasit yang membuat tubuh Eddie menjadi tidak stabil ya. Namun nyatanya Eddie malah bisa memanjat pohon dengan cepat dan memiliki kekuatan super. Never gonna happen. Eddie, we're just trying to help you. Nah, Eddie juga di sini sering mendengar suara bisikan dari dalam ya, yang ternyata Venom itu sendiri yang ngomong. Dan tetangga si Eddie pun kembali berulah ya, dan Eddie langsung penging banget kupingnya dan lalu menegurnya. I'll just turn right down. Sorry. Di scene lainnya, Dr. Dora Scratch pun ditanya sama Colton Drake siapa yang ngambil gitu kan. Nah, lalu dia bilang Eddie Brock. Mendengar kata itu, Colton langsung melepas simbiotnya dan lalu kembali ke Eddie Brock, di mana dia dibisikin sama si Venom supaya jangan membuka pintunya. Nah, Eddie pun bingung gitu kan. Gak lama kemudian datanglah si Roland Tris dan juga petugas lainnya untuk menangkap Eddie. Yes, you are. Namun di sini simbiot Venom mencoba melawan mereka semua. Venom di sini meminta Eddie untuk mengumpulkan orang-orang ini dan bakal memakan kepalanya. Namun Eddie memilih kabur saja dari tempat itu. What the hell? Roland Tris akhirnya menemukan Eddie dan Eddie pun langsung dikejar sama mereka. Colton Drake di sini masih nggak nyangka-nyangka ya kalau ternyata simbiotnya itu berhasil bersatu dengan sempurna dengan Eddie. Eddie pun tertabrak dan terjatuh. Nah, pada saat mau ditangkap, disinilah akhirnya simbiot Venom meregenerasi tubuh Eddie dan memperlihatkan wujud yang aslinya. Venom lalu kabur dan langsung ngobrol dengan Eddie. Dia bilang kalau dia butuh roketnya Colton Drake dan untuk saat ini juga Eddie sudah menjadi inang yang sempurna bagi Venom ya. Annie pergi untuk menemui Eddie supaya bisa diperiksa kembali, sementara Eddie pergi ke kantor lamanya dan menemui atasannya dan bakal membeberkan foto bukti eksperimen Colton Drake. Sebenarnya Eddie cuma pengen pergi ke atas ya, dan kenapa gak bilang aja gitu kan ke si Venom. Your world is not so ugly after all. Venom juga menjelaskan kalau dia sudah mulai suka dengan Eddie, dimana kalau dia mati, Venom juga ikutan mati, sementara Eddie menyimpan bukti fotonya di meja Mr. Jack. Nah, pada saat Eddie turun ke bawah, Eddie sudah disergap oleh aparat kepolisian dan Venom di sini langsung melawan semua aparat itu. Copy. Pada saat Venom hendak memakan kepala polisi, Annie malah datang dan langsung membawa Eddie ke rumah sakit. What? So sound is like his kryptonite? Not all sound. Di scene lainnya, terlihat bocil yang dirasukin simbiot ya, dan simbiot ini langsung berpindah ke tubuh Colton Drake. Eddie bakal kembali diperiksa dan dikasih suara bising lagi, dan yap, akhirnya simbiot Venom pun bisa keluar dari tubuh Eddie. Namun Venom berhasil keluar dan memasuki ke tubuh anjing. Nah, pada saat Eddie keluar, Eddie pun diinterogasi sama Colton Drake dan lalu simbiot Colton pun berubah dan inilah wujud asli dari Rio. Drake lalu ngobrol dengan Riot, sementara Riot menjelaskan kalau ada jutaan spesies simbiot sepertinya, sementara Riot lah pemimpin dari semua simbiot-simbiot itu. Eddie lalu dibawa ke hutan untuk dibunuh, namun di sini ada Venom datang ya, dan ini menjadi si Venom karena Venom berada di inang tubuh Annie atau di inang perempuan ya, lalu bertukar lagi. Venom lalu bilang kalau ia nggak menghentikan Riot, dia bakal kembali bersama jutaan simbiot lainnya. Nah, Venom di sini sudah mulai berubah pikiran ya, dimana tadinya dia kan mau melancarkan rencana Riot ini, namun sekarang berbalik dan bakal menyelamatkan planet bumi ini.
Drake memaksa pegawainya untuk segera melepas landaskan roketnya. Nah, salah satu saintis mencoba membatalkannya ya, namun dihentikan balik sama simbiot Riot. Di sini Venom bakal menghentikan Riot dan pertarungan simbiot Venom versus Riot pun dimulai. Wah, simbiot Riot ini sangat kuat sekali ya, Venom sampai dirobek palanya. Riot pun berhasil menyatukan dirinya dengan Venom, namun di sini berhasil ditangkal oleh Annie dengan menggunakan suara bising. Eddie di sini tertusuk oleh Riot, namun Eddie bisa kembali bangkit berkat Venom dan langsung menghancurkan roketnya dengan pedang Riot yang menusuk dirinya itu tadi ya. Roketnya pun meledak juga, dan sementara Colton dan Riotnya pun ikut hancur. Venom di sini mengucapkan selamat tinggal ke Eddie karena memang kelemahan Venom itu api. Goodbye, Eddie. Keesokan harinya, Eddie kembali ketemu Annie dan bercerita kalau dirinya kembali direkrut oleh stasiun TV dan bakal meliput soal Colton Drake. Namun Eddie sudah tidak tertarik lagi lah ya. Awalnya Eddie berpikir Venom sudah mati, namun tiba-tiba Venom kembali membisiki Eddie dan disinilah ada penampilan dari Stanley. Look at her. She has no idea we are going to get her back. Hey, don't give up on her. Eddie lalu membuat deal dengan Venom kalau Venom tidak boleh asal-asalan memakan orang. Venom hanya boleh memakan orang yang jahat saja, sementara yang baik jangan lah ya. But can we get something to eat now? Eddie kembali masuk ke toko Mr. Chen dan si preman ini kembali malakin Mr. Chen ya, dan yap, Venom pun langsung turun tangan. Then we will eat your face right off your head. Do you understand me? What the hell are you? We are Venom. Nah, kalau di komik, simbiot memang butuh nutrisi zat fenitelamin ya, supaya bisa bertahan hidup dengan cara makan otak manusia ataupun dengan cara makan coklat. Dan scene ditutup dengan Eddie dan Venom yang sudah bersatu kembali. Nah, ada post credit scene-nya, yaitu Eddie mendatangi sebuah penjara yang di sana ada Cletus Kasady ya, yang merupakan kriminal kelas kakap ya, di mana dia bilang let there be carnage. Di mana ini langsung mereferensikan simbiot yang adalah Carnage. There's gonna be carnage. Nah, jadi itu dia brother ya untuk alur cerita film Venom. Gimana bray? Seru kan? Kalau misalnya kalian suka sama video ini, like saja bray ya, subscribe juga untuk konten alur cerita film lainnya yang pastinya seru ya. Oke deh, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.